Halo, kembali lagi dengan review buku. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu buah buku fenomenal yang direkomendasikan oleh banyak tokoh dan diperbincangkan di banyak negara. Buku itu adalah Sapiens karya Dr. Yuval Noah Harari. Cetak untuk kali pertama pada tahun 2011 dan pada tahun 2017 lalu dialih bahasakan oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Ini adalah cetakan ke-9 yang artinya buku ini juga bestseller di Indonesia. Apa yang membuat buku ini sangat menarik dan sangat laku terjual di pasaran? Karena Yuval Noah Harari menjelaskan riwayat singkat umat manusia dengan bahasanya yang sederhana, dengan bahasa naratif dan komparatif, sehingga banyak orang yang tertarik untuk membaca bukunya dan tidak terjebak pada penjelasan-penjelasan yang rumit. Yuval Noah Harari dengan metode penulisan naratif dan komparatif tadi berhasil memikat para pembacanya untuk menyelesaikan bukunya setelah dibuka untuk pertama kali. Nah, buku ini menjelaskan tentang riwayat singkat umat manusia dari perspektif biologis dan bukan teologis. Pendekatan yang dilakukan oleh Yuval untuk melihat awal penciptaan hingga terciptanya manusia itu melalui sains dan bukan melalui pendekatan-pendekatan agama. Sehingga buku ini sangat sekuler. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan buku yang sangat fenomenal ini. Buku ini dibaca oleh banyak tokoh, diantaranya adalah Presiden ke-44 Amerika Serikat yaitu Barack Obama, pendiri Microsoft yaitu Bill Gates, dan juga pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Bahkan Mark mengatakan bahwa buku ini dapat disamakan dengan karya sosiolog muslim yang kadimah yang ditulis oleh Ibn Khaldun karena dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kiwari hari ini. Yuval Noah Harari adalah seorang storyteller. Dia menceritakan dengan sangat apik bagaimana riwayat singkat umat manusia tersebut. Dia memulai dengan perbandingan-perbandingan yang membuat kita terenyuh dan terkejut dan mengatakan bahwa, oh, benar juga ya. Seperti diantaranya komparasi-komparasi yang dilakukan dalam menyampaikan konklusi-konklusi di dalam bukunya. Seperti misalnya, seandainya agama pendakwah tidak ada, maka perang tidak akan lebih banyak seperti sekarang. Atau lebih banyak orang yang meninggal karena kekenyangan ketimbang karena kelaparan, dan komparasi-komparasi lainnya. Buku ini gunakan premis kenapa manusia menjadi satu-satunya spesies yang bertahan dari bentangan sejarah ribuan tahun. Kenapa bukan binatang-binatang yang lain? Nah, Yuval Noah Harari menjawab dengan 3 revolusi yang dialami oleh manusia, yaitu revolusi kognitif, revolusi agrikultur, dan revolusi saintifik. Homo sapiens sendiri menurut Yuval adalah manusia bijaksana. Tidak hanya Homo sapiens yang dulunya ada. Dulu pernah ada yang disebut dengan Homo neanderthal, Homo solensis, Homo javanicus, dan Homo lainnya. Tetapi sekarang hanya Homo sapiens yang bertahan di puncak mata rantai. Apa yang menyebabkan demikian? Yang pertama adalah revolusi kognitif. Revolusi kognitif adalah keadaan di mana manusia atau di mana sapiens sudah mengenali kecakapan bahasa, sudah bisa berkomunikasi dengan baik, dan sudah mampu bekerja sama secara massal. Pada 70.000 tahun yang lalu, ini semua bermula. Jadi, apa yang membedakannya dengan spesies-spesies yang lain, atau binatang-binatang yang lain, atau homo-homo yang lain? Nah, Yuval mengatakan bahwa kemampuan untuk mengenali bahasa, kemampuan untuk berkomunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama secara massal yang membedakan sapiens dengan yang lainnya. Yuval memberikan contoh, misalnya di dalam stadion kita kumpulkan ribuan simpanse atau jutaan simpanse. Di saat yang sama kita kumpulkan di stadion lain puluhan manusia atau jutaan manusia. Kira-kira apa yang terjadi? Tentu ratusan simpanse tersebut atau jutaan simpanse tersebut akan chaos dan tidak dapat bekerja sama dengan jumlah yang sebesar itu. Tetapi bedanya, manusia bisa bekerja sama dalam jumlah sebesar itu. Kalau diperhadapkan 1 lawan 1, barangkali manusia akan kalah atau sapiens akan kalah.
Tetapi kalau diperhadapkan pada jumlah yang besar dan diberikan tugas untuk bekerja sama secara massal, maka sapienslah pemenangnya. Di dalam revolusi kognitif pula, sapiens telah menciptakan yang disebut dengan kebudayaan, mitos, dan kepercayaan bersama. Sapiens tidak lagi mengandalkan naluriah biologis saja di dalam bekerja sama, tetapi sudah menciptakan sebuah kepercayaan kolektif di mana semua orang percaya pada hal tersebut, yang dimana di dalam buku ini disebut sebagai mitos bersama atau realitas terbayang. Para sapiens hidup di Afroasia, tetapi mereka tidak bisa berkembang karena terhalang dengan lautan. Setelah revolusi kognitif terjadi, mereka dapat keluar dari Afroasia dan menjejakkan kakinya di banyak tempat. Itu karena kemampuan bekerja samanya telah ada. Selanjutnya, revolusi yang kedua, yang disebut dengan revolusi agrikultur. Manusia pada revolusi agrikultur ini telah mengalami sebuah fase pola hidup yang sangat berubah dengan apa yang terjadi 2,5 juta tahun yang lalu. Manusia tidak lagi menjadi pemburu pengumpul. Manusia tidak lagi menjadi orang yang hidup nomaden atau hidup yang berpindah-pindah, tetapi kali ini manusia hidup di satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Revolusi agrikultur juga berkelindan dengan keinginan manusia yang lebih besar. Manusia lebih merencanakan masa depan lebih matang, karena kebutuhan-kebutuhannya pun semakin tercipta. Nah, pada bagian ini pula yang membuat Yuval mengatakan bahwa revolusi pertanian, kebohongan terbesar di dalam sejarah umat manusia, karena mengatakan bahwa manusialah yang memanipulasi tumbuhan dan hewan, padahal sebaliknya Yuval beranggapan bahwa tumbuhan dan hewanlah yang memanipulasi manusia untuk tetap tinggal di satu tempat dan tidak menjadi pemburu pengumpul lagi. Nah, untuk penjelasan tersebut barangkali kita dapat temukan di buku The Selfish Gene. Revolusi agrikultur juga membuat surplus kebutuhan manusia itu semakin tinggi, sehingga disinilah juga pengenalan terhadap aksara atau lebih tepatnya kegiatan mencatat diciptakan untuk memudahkan sapiens untuk menyimpan informasi. Nah, inilah juga cikal bakal dari aritmatika, jadi bahasa dengan spektrum yang lain atau awal mula coding dalam komputer. Sebelum masuk ke dalam revolusi ketiga, di dalam bukunya Yuval Noah Harari membahas satu bab tentang penyatuan manusia, atau apa yang menyebabkan manusia dapat menyatu dan bertahan hingga hari ini. Ternyata jawabannya adalah mitos bersama atau realitas terbayang. Inilah yang membuat kerangka kerjasama bisa lebih besar lagi. Apa itu mitos bersama dan apa itu realitas terbayang? Mitos bersama adalah sesuatu yang fiksional yang diciptakan oleh manusia sendiri. Dia tidak hadir secara alamiah. Kemudian hal tersebut menjadi norma, hal tersebut menjadi hukum dan dipatuhi oleh banyak orang. Pada puncaknya biasa disebut dengan kebudayaan, atau pada hal lain disebut dengan agama, atau pada hal lain disebut dengan ideologi. Dan tentu realitas terbayang atau mitos bersama ini yang menciptakan orang-orang menjadi fanatik, bukan hanya bekerja sama secara massal. Kalau bukan mitos bersama dan realitas terbayang, kenapa orang rela mati demi mencintai tanah air dalam bingkai yang disebut dengan nasionalisme dan patriotisme? Selanjutnya, dalam penyatuan umat manusia ini, manusia mengenali apa yang disebut dengan uang. Uang tidak dilihat sebagai secari kertas atau sekeping logam, tetapi uang dilihat sebagai alat pertukaran nilai. Inilah juga bahasa yang paling universal yang ditemukan oleh manusia. Dan ini juga yang menjadi pemersatu yang seperti kita ketahui, ya dapat menyatukan segala bangsa, dapat menyatukan segala jenis orang, dan dapat menyatukan segala kepentingan. Yang menyatukan manusia disebut dengan imperium. Imperium adalah sebuah tatanan sosial politik yang mengumpulkan banyak wilayah dengan tidak menghilangkan identitas utamanya. Imperium sendiri adalah perwajahan stabilitas sosial politik pada 2500 tahun yang lalu. Kita kenal dengan Imperium Romawi, kita kenal dengan Imperium Turki, kita mengenal Imperium Mesir. Banyak imperium yang sudah ada di dalam sejarah kita, tetapi sekarang sudah runtuh dan tidak dapat lagi kita temukan. Barangkali imperium yang paling baru itu Uni Soviet, yang menggabungkan banyak wilayah, tetapi
pada akhirnya juga menjadi negara yang gagal. Kalau kita mengenal terminologi fanatisme, patriotisme, dan nasionalisme, itu adalah peninggalan dari imperium. Dan penyatu yang paling besar selain uang dan imperium tadi adalah agama. Imperium bisa runtuh, tetapi agama tidak. Lebih spesifiknya agama samawi, atau agama yang tidak dibuat oleh seorang manusia. Kenapa bisa demikian? Karena agama itu dibuat oleh otoritas absolut yang tidak terbantahkan. Dan dia juga memiliki superhuman, yang dimana manusia akan merujuk untuk hal-hal yang primordial. Dan juga agama memiliki legitimasi metafisik. Sehingga agama, menurut Yuval, adalah hal yang paling dapat menyatukan umat manusia. Manusia dapat membunuh karena agama. Manusia dapat melakukan hal-hal di luar nalar karena kepercayaan terhadap agama. Untuk revolusi yang terakhir disebut dengan revolusi saintifik, di mana pada fase ini manusia telah mencapai puncak revolusinya. Pada fase ini manusia bukan hanya sekedar membuat sejarah, tetapi dapat juga memberitakannya. Ini menjadi sebuah kabar baik ketika kita mendengar orang telah menduduki bulan untuk pertama kali, tetapi barangkali ini juga menjadi kabar buruk, karena kita tahu dari revolusi saintifik telah tercipta sebuah senjata mematikan yang disebut dengan nuklir. Pada akhirnya puncak revolusi manusia adalah manusia atau sapiens dapat menjadi tuan atau Tuhan di dalam dunia. Sapiens bisa sangat menakutkan dalam ekosistem. Sapiens dengan kekuatan superpowernya dapat sangat berbahaya bagi keberlangsungan umat manusia itu sendiri. Sebab sapiens berada pada posisi dengan potensi menciptakan dan menghancurkan yang sama besar. Yuval Noah Harari menutup riwayat singkat umat manusia dengan mengatakan bahwa sepanjang perjalanan sapiens hanya menyumbang sedikit saja terhadap kesejahteraan umat manusia. Sapiens lebih banyak menghadirkan kemudaratan, karena dengan kekuatannya yang sangat adikuasa tersebut, manusia kadangkala tamak oleh kekuasaan. Sejarah kita telah mencatat beberapa diktator telah melakukan hal tersebut, beberapa raja telah melakukan hal tersebut, dan pantas saja Yuval Noah Harari menutup bukunya dengan konklusi demikian. Buku ini pasti diperdebatkan oleh beberapa kalangan. Menurut saya sendiri, buku ini saya lebih mengikuti Gus Dur terhadap buku yang barangkali sama jenisnya. Gus Dur pernah mengatakan bahwa Das Kapital itu bukan bacaan setan. Dia pas untuk dijadikan sebagai analisis sosial. Saya menyamakan buku Das Kapital itu dengan buku Sapiens ini, yang banyak orang tolak karena ditulis seorang Yahudi, ditulis oleh orang yang memiliki orientasi seksual di luar keumuman, dan melihat sejarah pembentukan alam semesta dengan sangat Darwinian. Sehingga menurut saya, kita tentu juga tidak boleh terjebak dengan apa yang disebut dengan argumentum ad hominem. Tapi kalaupun misalnya kita perlu kritik buku ini melalui pendekatan-pendekatan teologis, marilah kita mengkritiknya dengan membacanya terlebih dahulu dan bukan mengkritiknya tanpa membacanya. Karena ini akan melahirkan apa yang disebut dengan intelektual desak. Itulah tadi pembahasan buku Sapiens, dan kita ketemu di pembahasan buku yang lain di video selanjutnya.